Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tika Nurmaulida dari Prodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemberantasan korupsi. Dosen pengampu Bapak Tommy Sujarwadi, Magister Sosial. Memberantas korupsi di Indonesia bukan pekerjaan mudah dan perlu kerja berkelanjutan melibatkan semua pihak. Ada 3 strategi pemberantasan korupsi yang tengah dijalankan di Indonesia. KPK menyebutnya Trisula Pemberantasan Korupsi. Layaknya Trisula yang memiliki 3 ujung tajam, Trisula Pemberantasan Korupsi memiliki 3 strategi utama, yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Mari kita bahas satu persatu Trisula Pemberantasan Korupsi KPK. Yang pertama ada sula penindakan. Sula penindakan adalah strategi represif KPK dalam menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan sanksi-sanksi dan alat bukti yang menguatkan. Strategi ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu penanganan laporan aduan masyarakat, yang kedua penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi. Pengaduan masyarakat merupakan sumber informasi yang sangat penting bagi upaya pemberantasan korupsi. Karena itulah KPK memperkuat whistleblowing system yang mendorong masyarakat untuk mengadukan tindak pidana korupsi. Pengaduan masyarakat atas dugaan tindak pidana korupsi bisa dilakukan di situs KPK. Yang kedua, ada sula pencegahan. Harus diakui masih banyak sistem di Indonesia yang membuka peluang terjadinya korupsi. Misalnya, rumitnya prosedur pelayanan publik atau berbelitnya proses perizinan, sehingga memicu terjadinya penyuapan dan penyalahgunaan kekuasaan. Sistem dengan celah korupsi juga kerap terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa yang serta konfliknya kepentingan. Sula pencegahan mencakup perbaikan pada sistem sehingga meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Di antara perbaikan yang bisa dilakukan, misalnya pelayanan publik yang dibuat transparan melalui sistem berbasis online atau sistem pengawasan terintegrasi. KPK juga mendorong penataan layanan publik melalui koordinasi dan supervisi, pencegahan kosurpagas, serta transparansi penyelenggaraan negara. Yang terakhir ada sula pendidikan. Sula pendidikan digalakkan dengan kampanye dan edukasi untuk menyamakan pemahaman dan persepsi masyarakat tentang tindak pidana korupsi, bahwa korupsi berdampak buruk dan harus diperangi bersama. Harus kita ketahui bahwa masyarakat tidak memiliki pemahaman yang sama mengenai korupsi. Contoh paling mudah adalah soal memberi uang terima kasih kepada aparat pelayanan publik yang masih dianggap hal lumrah. Padahal uang terima kasih adalah gratifikasi yang dapat mengarah kepada korupsi. Melalui sula pendidikan, KPK ingin membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat terlibat dalam gerakan pemberantasan anti korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Salah satu bentuk konkret edukasi anti korupsi adalah diterbitkannya Permen Ristek Dikti nomor 33 tahun 2019 tentang kewajiban penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Melalui peraturan ini, perguruan tinggi negeri maupun swasta wajib mengadakan mata kuliah pendidikan anti korupsi untuk para mahasiswanya. Tidak hanya bagi mahasiswa dan masyarakat umum, pendidikan anti korupsi juga disampaikan pada anak-anak usia dini, anak sekolah dasar, hingga sekolah menengah atas. Salah satunya bentuknya dengan berbagai permainan dan tontonan anak yang bertemakan integritas. Dengan sasaran usia yang luas tersebut, KPK berharap pada saatnya nanti di negeri ini akan dikelola oleh generasi anti korupsi.
Tentunya Trisula pemberantasan korupsi tidak akan berhasil jika hanya dilakukan oleh KPK. Membutuhkan peran serta semua pihak untuk bisa mewujudkan negara yang bebas dari korupsi, dari pemerintah hingga masyarakat. Butuh komitmen dan political will dari pemerintah dan publik untuk menuntut standar etis dan norma yang lebih tinggi, bahwa korupsi bukan hanya soal melawan hukum, tapi juga merusak sendi-sendi kebangsaan. Pihak swasta yang kerap juga terlibat dalam kasus korupsi harus juga berperan dalam strategi ini. Karena itulah Trisula pemberantasan korupsi juga diarahkan ke sektor swasta secara proporsional. Masyarakat sipil yang bersemangat anti korupsi dan media massa yang independen juga menjadi salah satu kunci memberantas korupsi di tanah air. Sinergitas KPK dengan aparat penegak hukum lainnya, kementerian atau lembaga, organisasi pemerintah dan non-pemerintah mesti ditingkatkan untuk mendeteksi dan menindak para pelaku korupsi. Menurut saya, hukuman yang pantas bagi koruptor itu ialah hukuman mati atau hukuman potong jari sebagai efek jera bagi para koruptor. Karena kalau kita lihat keadaan negeri kita sekarang dengan hukuman dibuat miskin, bayar denda, turun jabatan, dan lain-lain, itu nggak pernah berfungsi di negeri kita. Bukannya menimbulkan efek jera, malah makin banyak negara kita yang korupsi. Iya benar, keputusan hukuman mati atau potong jari pasti akan menimbulkan perspektif negatif bagi beberapa orang, bahkan menganggap hukuman ini tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan hak asasi manusia seperti yang tercantum pada pernyataan hak asasi manusia pasal 5 yang berbunyi tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya. Tetapi, jika negara ini menerapkan hukuman tersebut, maka para koruptor akan berkurang karena telah mengetahui konsekuensi dari perbuatan korupsi. Pada saat itu juga, perekonomian serta keselamatan bersama akan terjamin, dan juga sedikit demi sedikit tingkat korupsi di negeri ini akan berkurang. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang video strategi pemberantasan korupsi. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.